Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu saudara, shalom. Dimanapun engkau berada, saya percaya kita semuanya bersuka cita. Sebab kita mengalami kedahsyatan Tuhan, kita mengalami penyertaan Tuhan. Berapa banyak engkau percaya sampai hari ini mujizatnya masih berlaku. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Engkau yang meneduhkan segala badai yang terjadi dalam hidup kami. Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang mengangkat kami, membawa kami terbang. Semakin hari semakin tinggi bagai Raja Wali, mengatasi segala badai dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Yesus, kami cakap melakukan segala perkara. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Tuhan, saat ini biar Kau menjamah setiap hati kami. Kau menyatakan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kau memberikan ketenangan, kedamaian yang sejati buat setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari apapun. Kami perlu Engkau Yesus. Amin, amin. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir
di tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Tuhan, biar saat ini kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami. Roh-Mu menghiburkan kami. Roh-Mu menguatkan kami. Roh-Mu membangkitkan setiap kami, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam dekapan kasih setia-Mu, hanya dekat Tuhan saja kami tenang, kami aman. Oh, Yesus Tuhan, ya lama ya shana ya lalabo, lebih dalam lagi, bawa kami lebih dalam lagi, di dalam hadirat-Mu, Bapa. Oh, ya Rabba ya shana ya Rabba, haleluya. Hanya Yesus. Kau mendekat setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kau menjamah setiap hati, Kau melembutkan setiap hati kami. Kau yang ubahkan, Kau yang kuatkan. Oh, shal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 a ya se. Ya lama-lama shalalalalabo. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, penuhi kami dengan damai-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Oh, Yesus, ya Rabba ya shana, ya Rabba karal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 a ya Rabba, Engkaulah damai, Engkaulah kekuatanku, batu karangku yang teguh, tempat pertahananku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ini isi hati kami ya Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Dan perbuatanku, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami mau lebih lagi Tuhan, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Biarlah sepanjang umur hidup kami senantiasa menyatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Umat yang percaya sama-sama katakan saudara. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita adalah orang-orang pilihannya, umat kepunyaannya. Mari bersatu hati, satu suara meninggikan nama Yesus. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan siapa dia? Yesuslah Raja pemenang. Untuk semuanya Dia berkuasa
nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Siapa dia? Yesuslah Tuhan. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus, Yesuslah Raja. Ku menang untuk semuanya. Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Hey, sampai semuanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, sesungguhnya Tuhan sudah siapkan buat kami. Ajari kami untuk terus percaya Tuhan. Percaya akan firman-Mu, percaya akan janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, kami percaya. Katakan saudara, kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena
karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bila saat ini kau persiapkan hatimu untuk mendengar suaranya, untuk mendengar perkataannya, saudara percayalah bahwa hidup kita tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan, tapi hidup kita ditentukan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mari bangkit, teguhkanlah hatimu, jadilah kuat, teruslah berharap kepada Yesus, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Oleh sebab itu, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Supaya setiap kami yang mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami boleh memiliki kepercayaan penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang satu kebenaran, yaitu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kita melihat bahwa ada begitu banyak masalah yang terjadi. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi itu juga berdampak kepada masalah ekonomi, bahkan bisa jadi masalah hubungan dan sebagainya, saudara. Dan kita seringkali merasa bahwa masalah yang kita hadapi itu begitu beratnya, ya, sehingga kadang-kadang kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tahukah saudara bahwa semua masalah yang terjadi itu sebetulnya bukanlah menjadi sebuah masalah. Karena intinya adalah begini saudara, masalah-masalah yang terjadi, yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, memiliki dua tujuan saudara. Kalau iblis punya tujuan melakukan atau memberikan masalah dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya kita menjadi tawar hati, kita menjadi sedih, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa kepada Tuhan.
Sedangkan Tuhan mengizinkan masalah terjadi justru supaya kita bisa semakin dekat dengan Dia dan supaya kita bisa semakin bergantung kepada Dia. Dan juga salah satunya adalah untuk mendewasakan kita semua, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, respon kita terhadap masalah itu menunjukkan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Makanya tadi di awal, tujuan iblis dengan tujuan Tuhan itu berbeda, saudara. Iblis membawa kesedihan, kemarahan, keputusasaan, kekecewaan pada waktu kita menghadapi masalah. Dengan sebuah tujuan, supaya kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, inilah saudara, masalah terbesar yang terjadi adalah bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan, bukan masalah hubungan. Tapi masalah yang terbesar yang terjadi adalah pada waktu manusia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena orang yang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dia nggak bisa bersandar kepada siapapun. Apakah kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri? Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi di balik semua masalah yang ada sebuah masalah yang paling besar, sekali lagi saya tekankan, yaitu masalah kepercayaan, kehilangan kepercayaan kita akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama pada hari ini, saudara. Apakah kita benar-benar memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan? Atau kita mulai, begitu ada masalah datang dalam kehidupan kita, kita mulai meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan sanggup menolong? Apakah Tuhan sanggup membantu? Kalau Tuhan tidak mau menolong, maka saya nggak ikut Tuhan. Ada begitu banyak respon yang terjadi hari-hari ini, saudara. Dari sebab itu, coba kita melihat ada sebuah contoh di Alkitab yang begitu luar biasa. Ada sebuah tokoh di Alkitab yang begitu luar biasa yang kita bisa belajar pada hari ini. Nah, sebelumnya, saudara, izinkan saya untuk memberikan perbedaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata percaya tetap ditulis kata percaya. Tetapi ada sebuah perbedaan di dalam kata bahasa Inggris, karena percaya dibedakan dari dua hal. Yang pertama adalah belief, yang kedua adalah trust. Ya. Apa perbedaan belief dan trust? Belief itu adalah kepercayaan akan sebuah kebenaran yang bisa jadi kadang-kadang kebenaran itu nggak memiliki dasar yang kuat. Ya. Misalnya kita percaya, semua orang percaya Tuhan itu ada. Ya, mungkin orang ateis yang tidak percaya. Ya. Tetapi kepercayaan seperti itu akhirnya diuji berdasarkan waktu, diuji berdasarkan pengenalan. Ya. Bahwa begitu kita menghadapi masalah, sekali lagi, ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhannya. Nah, itu baru sampai tahap belief. Nggak ada dasar yang kuat buat dia untuk percaya. Sebagai contoh lagi adalah misalnya kepercayaan terhadap tanggal-tanggal tertentu. Itu nggak ada dasar yang kuat. Ya. Tapi orang percaya. Beberapa orang percaya akan hal itu. Nah, sedangkan trust, saudara, artinya adalah kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau seseorang atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dia percaya akan kemampuan sesuatu atau kemampuan seseorang dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu sudah terbukti. Dan itu berdasarkan apa? Bisa berdasarkan pengenalan yang dalam akan orang itu. Pengetahuan yang kuat akan orang itu. Sehingga itu menjadikan trust. Nah, izinkan saya untuk saya bercerita sebuah ilustrasi yang mungkin saudara sudah tahu masing-masing. Bahwa ada seorang yang ahli akrobat itu berjalan meniti tali di atas air terjun Niagara. Saudara. Pada waktu dia sampai ke seberang, orang tersebut bertanya, apakah saudara percaya saya bisa menyeberang kembali ke tempat semula? Dan semua orang yang ada dan menonton pertunjukan itu berkata, percaya. Wah, dengan mantap mereka berkata seperti itu. Tetapi kemudian orang itu berkata, kalau saudara percaya, saya mau minta sukarelawan untuk ada seseorang yang naik ke pundak saya. Untuk saya bawa ke seberang. Tiba-tiba semuanya hening. Dan hanya ada seorang anak yang mau naik ke pundak orang itu. Dan kita ketahui semua bahwa anak itu ternyata anaknya sendiri. Anak dari
si akrobatik situ. Nah, itulah perbedaan antara belief dan trust, saudara. Orang penonton itu masih dalam taraf belief, hanya percaya saja. Tapi belum kenal siapa akrobat itu. Mungkin dia sudah melihat kemampuannya, tapi belum kenal dari sisi yang lain. Sehingga itu hanya sebatas belief. Sedangkan anak ini karena mengenal, karena dia itu adalah orang tuanya, adalah ayahnya, maka anak ini trust. Benar-benar percaya kepada bapaknya ini. Bahwa bapaknya pasti akan menolong dia. Bapaknya pasti akan menjaga dia supaya dia tetap selamat. Nah, masalahnya adalah, apakah kita believe saja kepada Tuhan atau trust? Karena belief itu nggak kuat, saudara. Kalau kita hanya sekedar percaya, hanya dari kata orang, kita hanya jadi Kristen asal-asalan, maka seiring dengan berjalannya waktu, masalah datang dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Nah, tadi kita belajar, saudara, sama-sama. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat pertama sampai ayat yang ke-14, saya bacakan dulu sampai ayat yang ke-10. Ya, saya baca dulu sampai 9, ya. Saya bacakan dulu sampai ayat yang 9. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi, mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, dan tempat perlindanganku adalah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, sampai di sini dulu, saudara. Nah, saya mau cerita kepada saudara apa yang menjadi latar belakang dari Raja Daud menulis ayat ini. Di awal ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, jangan berpikir bahwa mungkin Daud mengatakan ayat itu, hal ini, itu pada waktu dia lagi santai, dia lagi duduk di atas tahtanya, dan kemudian dia lagi dikipasi dayang-dayangnya mungkin. Dia lagi menikmati segala kekayaannya. No. Daud itu menulis ayat ini pada waktu dia mengalami pengejaran dari Absalom, anaknya sendiri. Saudara, nggak ada yang lebih menyakitkan, saya merasakan. Bahwa kalau seorang ayah yang dikhianati anaknya sendiri. Di mana Daud juga sayang sama Absalom, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai pasal yang ke-19, saudara bisa lihat bagaimana perjuangan Daud menghadapi Absalom. Dan bukan itu saja, saudara. Ada seorang yang namanya Ahitofel, itu penasehatnya Daud, malah ikut membelot dan membela Absalom, saudara. Saudara bayangkan, dan pada waktu itu Daud memilih untuk mengalah. Daud dan seisi rakyatnya yang masih setia kepadanya, akhirnya pergi mengungsi. Di mana di tengah-tengah pengungsian, Daud juga mengalami hinaan dari Simei. Di pasal yang ke-16, Simei mengutuki Daud dan sebagainya. Saudara. Saudara bisa bayangkan itu perasaan Daud seperti apa. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Daud bukan kata-kata keluhan kepada Tuhan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Daud adalah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, dasar kepercayaan Daud adalah kedekatan dia kepada Tuhan. Daud bisa percaya, Daud bisa trust kepada Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa tenang. Bagaimana mungkin seseorang yang dikejar anaknya mau dibunuh bisa tenang? Tetapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sumber kepercayaannya adalah kedekatannya dia
kepada Tuhan. Dan karena dia dekat dengan Tuhan, maka dia memiliki dasar yang kuat untuk percaya. Ya. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia memiliki dasar yang kuat untuk percaya, saudara. Apa yang dia percayai? Di ayat yang kedua kita lihat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada 3 dasar kepercayaan yang didasari dari pengenalan Daud akan Tuhannya. Sehingga Daud bisa trust, bisa percaya kepada Tuhan. Yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatannya. Ya. Keselamatannya. Bahwa waktu dia bergantung kepada Tuhan, dia pasti selamat. Yang kedua, Daud berkata, hanya dialah gunung batuku. Tuhan adalah gunung batuku, artinya Tuhan adalah kekuatanku. Dia tahu sumber kekuatannya adalah Tuhan. Ya. Sehingga dia mampu menghadapi segala sesuatunya. Bukan hanya Tuhan sebagai sumber keselamatan, tetapi Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi dasar kepercayaan Daud? Daud berkata, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kota benteng di dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata refuge, artinya juga mengandung arti Tuhan adalah pembelaku. The Lord is my defense. Ya, Tuhan adalah pembelaku. Dan inilah yang menjadi dasar kepercayaan Daud sehingga masalah boleh datang di sekelilingnya. Bahkan masalah yang terbesar yang menurut saya Daud alami pada waktu itu. Ya, Daud tetap berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia sumber keselamatan, dia sumber kekuatan, dan dia adalah pembelaku. Dia adalah kubu pertahananku. Dia adalah pembelaku. Sehingga di Mazmur yang lain ada firman Tuhan berkata, Tuhan adalah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Itulah yang menjadi dasar kepercayaan Daud kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi, masalah boleh datang. Tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kita boleh belajar, saudara. Ya. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dalam setiap waktu. Di dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Sangat mudah bagi seseorang untuk percaya kepada Tuhan pada keadaan baik. Pada waktu dia diberkati oleh Tuhan. Pada waktu dia ditolong oleh Tuhan. Sangat mudah untuk kita berkata itu. Untuk kita bilang saya percaya kepada Tuhan. Tetapi trust yang sesungguhnya diuji pada waktu keadaan tidak baik. Dan Daud menulis ini pada waktu keadaannya tidak baik. Ini belum selesai, saudara. Pada waktu Daud menulis ini masalah dia belum selesai. Dia masih dikejar Absalom. Saya yakin dia penuh dengan sakit hati. Dia penuh dengan kesedihan yang mendalam. Kesusahan yang sangat dalam, saudara, karena dia mau dibunuh anaknya sendiri. Tapi dia berkata begini, percayalah kepadanya dalam setiap waktu. Justru kepercayaan kita diuji pada waktu keadaan buruk menimpa kita. Saya sangat diberkati oleh seseorang yang baru saja dipanggil Tuhan, seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Dan dia berkata, kalaupun saya harus mati, ya, itu adalah kebaikan. Ya. Saya nggak takut menghadapi apapun, saya percaya kepada Tuhan. Dan anaknya juga berkata, bagus sekali. Ya saya merasa nggak enak. Saya kehilangan papa. Tetapi dia berkata begini, tetapi apapun yang terjadi, God is in my side forever. Wah, saya diberkati sekali, saudara. Bahwa Tuhan ada di pihaknya selamanya. Dalam keadaan buruk, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan buruk, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dan kepercayaan itu sekali lagi didasarkan
bahwa Daud mengenal siapa Tuhannya. Sebab itu bangun pengenalanmu akan Tuhan, saudara. Sehingga di dalam keadaan terburuk pun kita masih tetap berkata, Tuhan adalah yang terbaik. Kalaupun Tuhan tidak sanggup menolong, saya akan tetap menyembah Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan itu didasari bahwa apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kapan kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah dalam segala waktu. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan? Yang kedua adalah di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tadi yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dalam setiap waktu. Sekarang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Arti dengan segenap hati adalah kita tidak membiarkan ada celah yang bisa masuk ke dalam hati kita. Ada celah keraguan-raguan, ada celah ketakutan, ada celah kekhawatiran masuk dalam hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan ada nasihat yang lain, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, salah satu arti dari kata percaya dalam bahasa Ibrani-nya bagus sekali, karena kata-katanya berkata to put your weight on, atau melepaskan semua, menaruh semua bebanmu secara total ditaruh kepada sesuatu atau seseorang yang kita percayai. Nah, firman Tuhan berkata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan itu dikuatkan lagi, saudara, di dalam kenapa kita harus percaya kepada Tuhan dengan setiap dalam segenap hati kita. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-62, di ayat yang ke-12, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, saudara. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Kenapa kita harus percaya dengan segenap hati? Karena firman Tuhan tadi berkata, kuasa itu dari Tuhan, kasih setia datangnya dari Tuhan. Itu sebetulnya dua dasar yang kuat untuk kita percaya juga, saudara. Bahwa kenapa kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Yang pertama karena dia mengasihi kita. Yang kedua karena dia maha kuasa. Artinya dia itu mau dan mampu melakukannya. Makanya jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan bersandar kepada pengertian, karena pengertian kita itu terbatas. Makanya pengertian kita, pola pikir kita, pemikiran kita itu jangan sampai dimasuki oleh celah-celah kekhawatiran, ketakutan. Sehingga itu melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apapun yang Tuhan kerjakan, itu pasti baik buat kita. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Daud nggak pernah meragukan kepercayaannya dia kepada Tuhan. Di dalam keadaan terburuk pun, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ada satu peristiwa lagi yang kalau kita boleh lihat, di dalam 1 Samuel pasal 30. Itu juga peristiwa yang mencekam juga, saudara. Pada waktu itu istri dan anak-anak dan semua rakyat Israel, tawanan istri dan anak-anak mereka, itu ditawan. Dan bukan itu saja, saudara. Daud pasti lagi sedih pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu juga rakyatnya hendak melempari Daud dengan batu. Mau dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Daud ini mengalami masalah demi masalah yang berat dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak lagi menjadi masalah. Karena apa? Satu tadi yang saya katakan. Bahwa Daud itu percaya kepada Tuhan. Di 1 Samuel pasal 30 ayat 5 firman Tuhan berkata. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia nggak tawar hati. Di saat keadaan terjepit, dia semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Dan Tuhan memberikan kemenangan besar atas hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan hanya dalam setiap waktu. Bukan hanya dengan segenap hati. Amsal pasal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya adalah percayakan kepada Tuhan dalam setiap jalan-jalanmu. Artinya setiap rencana kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak mempercayakan hal itu karena kita merasa kita mampu. Oh, saya mampu melakukan itu. Tetapi COVID ini juga mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa ternyata banyak orang bercerita kepada saya, pengalaman itu nggak cukup ternyata. Saya udah pengalaman melakukan ini berulang kali, tetapi tetap gagal. Saya teringat dengan sebuah peristiwa, yaitu pada waktu Daud menghadapi bangsa Filistin. Ya. Pertama kali Daud menghadapi bangsa Filistin, dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Kata Tuhan, maju. Dan benar Tuhan, saudara, pada waktu Daud maju, Tuhan memberikan kemenangan besar. Ternyata saudara, bangsa Filistin menyerang kembali dalam jeda waktu yang singkat. Kalau saya jadi Daud, mungkin saya berpikir, oh langsung aja hajar ya, langsung maju, langsung serang. Tetapi Daud bertanya lagi pada Tuhan, Tuhan, saya harus apa? Dan firman Tuhan berkata, Tuhan kemudian memberikan strategi yang berbeda. Kamu harus ambil jalan memutar. Dan Daud lakukan itu, saudara. Itu berarti dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Kepercayaan itu ujungnya didasari dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada perintahnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa jalan-jalannya adalah jalan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, pesan saya yang terakhir, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena itu adalah masalah yang paling utama sesungguhnya. Iblis berusaha lakukan itu, supaya saudara dan saya kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Tapi biarlah kita seperti Daud, waktu masalah datang dalam kehidupan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat. Dan saya yakin dan saya percaya, tidak ada yang lebih dari yang menyukakan hati Tuhan. Selain waktu kita bilang, Tuhan saya percaya penuh kepadamu. Saya percaya total. I trust in you. Saya berdoa, biar kepercayaan kita akan Tuhan, itu akan tetap sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai kita mengakhiri pertandingan ini. Kita tetap berkata, I trust in you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami mungkin mulai hanya sekedar believe, hanya sekedar tahu, hanya sekedar percaya. Tetapi kami sering ragu-ragu, kami sering takut, kami sering khawatir dalam kehidupan kami. Itu disebabkan karena kami belum percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar hari ini Roh Kudus Engkau berbicara khusus buat setiap kami. Biar kami boleh memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau. Pengenalan yang dalam akan Engkau, karena itulah yang akan menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami mengenal Engkau lebih dalam. Bahwa kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup dalam ketaatan kami. Karena kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami itu berada di dalam tangan-Mu. Kami nggak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri, tapi kami mau bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami mau berkata pada hari ini, bahwa kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Have your way in me. Terjadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya sudah diberkati dengan ibadah hari ini. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya saudara? Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kami percaya di dalam Yesus, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Amin. Dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Katakan saudara, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, oh kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya oh tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Hey, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah beri atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih
Engkau sudah menyertai setiap kehidupan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak David Novandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memberikan kekuatan atas setiap kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Jemaat-Mu dikuatkan, Jemaat-Mu disembuhkan, Jemaat-Mu dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami juga memberkati Tuhan setiap Jemaat-Mu yang sudah dengan setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan-persembahan lain. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemulihan dan pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi atas bangsa kami, semuanya seizin Tuhan dan Tuhan punya rencana yang luar biasa atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tetap sempurna atas bangsa kami. Perlindungan Tuhan tetap sempurna atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kedaulatan Tuhan nyata atas bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan Tuhan, bangsa kami boleh mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami memberkati gerejamu GBI Tirar Blessing. Kami memberkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian melayani di GBI Tirar Blessing. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau akan kembalikan dengan lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.